Calon striker timnas Indonesia diincar tim Liga Inggris, segera satu klub bareng Marcelino. Ketum PSSI minta Shin Tae-yong bawa timnas Indonesia ke semifinal ASEAN Cup 2024. Miliano Jonathan gabung klubnya Ivar Jenner dan Ole Romani tolak susul Mas Hilgers bukan karena uang. Kejutan, FC Copenhagen bakal lepas Kevin Dix di akhir musim 2024-2025. Emil Audero ngaku tunggu panggilan Erick Thohir, siap bela timnas Indonesia. Kian Muncep di Venezia, Jay Idzas Ramai dikabarkan jadi incaran raksasa Serie A Lazio. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya, dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Calon striker timnas Indonesia diincar tim Liga Inggris, segera satu klub bareng Marcelino. Oleh saat ini masih berseragam FC Utrecht, DNA terikat kontrak hingga tahun 2026 mendatang. Musim ini dia sudah bermain dalam 13 laga di Liga Belanda dan sukses menyumbangkan 2 gol. Penampilan solidnya bersama Utrecht membuat Oxford tertarik mendatangkan pemain tersebut. Diperkirakan Oxford harus mengeluarkan dana hingga jutaan dolar untuk mendatangkan pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek. Bagi Ole, tawaran ini cukup menarik karena karirnya yang sedang berkembang baik saat ini. Proses transfer Ole menjadi kesempatan emas bagi sang pemain. Sebagai sosok yang bertugas sebagai striker kedua Utrecht, melanjutkan karir ke Inggris tentu adalah peluang yang baik. Sebelumnya, di Oxford ada pemain Indonesia lain yakni Marcelino Ferdinand yang sedang mencari menit bermain. Kehilangan Ole akan coba dipikirkan dengan matang oleh Utrecht karena peran pemainnya tersebut yang cukup krusial. Ole Romani mungkin akan menghadapi transfer ke Inggris. Striker FC Utrecht berusia 24 tahun itu dapat mengandalkan ketertarikan dari Oxford United, tulis laporan Football Premier. Tentunya, Oxford harus membayar mahal untuk mendapatkan striker berusia 24 tahun tersebut. Namun, kabar ini cukup rasional karena Utrecht saat ini sudah mendatangkan pemain keturunan Indonesia lain yakni Miliano Jonathan. Penampilan Miliano saat masih berseragam Vitesse Arnhem penampilannya cukup dominan. Dia mencatatkan 17 pertandingan dengan kontribusi 10 gol dan 4 assist. Miliano mendapatkan kontrak hingga 2028 bersama Utrecht. Sementara itu, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa proses naturalisasi Ole belum dilaksanakan. Pasalnya, DPR RI saat ini sedang dalam masa reses dan tidak menggelar sidang. Selain itu, pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih akan berjalan pada Maret. PSSI masih memiliki waktu untuk menyelesaikan berkas pemain tersebut. Lagian kita, itu Australia kita kapan? 20 Maret. Batas kita tanggal 13 Maret untuk pendaftaran pemain-pemain. Yang pasti kita kan usaha terus, kata Arya Sinulinga. Ketum PSSI minta Shin Tae-yong bawa timnas Indonesia ke semifinal ASEAN Cup 2024. Itu berarti timnas Indonesia wajib meraih kemenangan saat menjamu Filipina pada laga terakhir grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 21 Desember 2024. Tim Merah Putih saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara grup B ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia meraih 4 poin dari 3 pertandingan yang sudah dijalani. Tim asuhan Shin Tae-yong itu menang 1-0 atas Myanmar, imbang 3-3 kontra Laos, dan kalah 0-1 dari Vietnam. Nah, peluang timnas Indonesia untuk melaju ke semifinal masih terbuka apabila mengalahkan Filipina dalam laga nanti. Sudah saya sampaikan bahwa setiap kami mengirim tim pasti punya target. Saya akan meminta lagi kepada pemain untuk kembali sama-sama bersatu. Pelatih juga fokus ke targetnya yakni melawan Filipina itu harus menang, kata Erick Thohir. Erick Thohir juga memberikan tanggapan terkait sulitnya timnas Indonesia meraih kemenangan di ASEAN Cup 2024. Katanya tim yang turun di turnamen ini adalah pemain-pemain muda. Mereka dipersiapkan untuk 2 event selanjutnya yakni SEA Games 2000,
dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Lewat ASEAN Cup 2024, para pemain timnas Indonesia akan mendapatkan banyak jam terbang. Erick Thohir ingin adanya regenerasi di timnas Indonesia. Meski begitu, timnas Indonesia juga wajib menunjukkan taringnya di turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu. Dari pemain-pemain saat ini, hanya Asnawi Mangkualam saja yang senior. Sisanya, Sintayong membawa pemain U22 ke ASEAN Cup 2024. Kalau kami tidak menyiapkan tim yang hari ini bermain di ASEAN Cup 2024, sulit rasanya untuk bermain di Piala Asia U23 2026 nanti. Banyak pemain-pemain kami yang sekarang sudah dipersiapkan untuk ke level senior. Nah, itu yang terus kami bangun, ucap Erick Thohir. Emiliano Jonathans gabung klubnya Ivar Jenner dan Ole Romani tolak susul Mes Hilgers bukan karena uang. Peresmian transfer Emiliano Jonathans diumumkan akun resmi FC Utrecht Selasa 17 Desember 2024 petang waktu Indonesia Barat. Penyerang 20 tahun itu direkrut dari klub Eerste Divisie atau strata kedua Liga Belanda, Vitesse Arnhem. Jonathans masuk pembukuan untuk bursa transfer Januari bagi Utrecht. Di Utrecht, pemuda yang memiliki relasi keturunan dengan Indonesia dari ayahnya itu akan bergabung dengan Ole Romani, calon pemain naturalisasi skuad Garuda. Di tim reserve mereka, Jong Utrecht juga bercokol gelandang kolektor 17 caps timnas Indonesia, Ivar Jenner. Dikutip dari Football International, tim papan atas Eredivisie itu mengeluarkan 300.000 euro atau setara 5 miliar rupiah guna memindahkan Jonathans ke Galgenwaard. Ia menaikkan kontrak hingga 2028 alias berdurasi 3,5 tahun. Selain menerima uang, Vitesse bakal mendapatkan persentase keuntungan dari transfer Jonathans jika Utrecht menjualnya ke klub lain. Pemain keturunan Depok itu mengakui keputusannya memilih FC Utrecht bukan karena uang. Sebelumnya, Jonathans dikabarkan sempat dekat dengan kans gabung Mes Hilgers di FC Twente. Namun Twente gagal menemukan kata sepakat soal permintaan finansial dari Vitesse. Jonathans menegaskan bahwa uang bukan isu utamanya dalam menentukan klub. Utrecht bersikeras menginginkan kedatangan saya. Mereka tidak menyerah dan terus datang, kata Jonathans di laman Gelderlander. Saya merasakan kehangatan dalam hal tersebut. Utrecht sangat menginginkan saya dan mereka memiliki rencana. Saya mendiskusikan semuanya dengan keluarga. Ayah saya, ibu dua saudara saya, dan Utrecht benar-benar terasa sebagai pilihan terbaik. Orang menyangka di sana-sini bahwa saya memilih Utrecht karena uang. Itu omong kosong. Saya menerima tawaran yang sangat bagus dari Vitesse secara finansial. Ini adalah soal pilihan teknis. Masa depan sepak bola saya, ujar pemain yang kerap beroperasi sebagai gelandang selang atau winger kanan tersebut. Wajar apabila Jonathans mengincar prospek peningkatan karier yang lebih baik bersama FC Utrecht. Klub asuhan Ron Jens sedang menempati peringkat ketiga di klasemen Liga Belanda. Mereka cuma kalah tinggi dari PSV 42 poin dan Ajax 36 di klasemen sampai pekan ke-16. Sementara itu, Vitesse Arnhem mendekam di dasar klasemen Divisi 2. Vitesse terdegradasi dari kasta tertinggi musim lalu dan kini dijatuhi sanksi pengurangan 27 poin sehingga hanya mencatat minus 8 angka. Padahal performa Emiliano Jonathans secara individu sangat baik. Ia mencetak 10 gol dan 4 assist di liga musim ini, hanya kalah subur dari 3 pemain di daftar top scorer. Kejutan, FC Copenhagen bakal lepas Kevin Dix di akhir musim 2024-2025. Kabar tidak sedap tengah menghampiri bek timnas Indonesia yang bermain untuk FC Copenhagen, Kevin Dix. Baru saja usai mengantarkan Copenhagen ke perempat final Oddsjepokalen atau Piala Liga Denmark, Dix justru berpeluang untuk meninggalkan klub. Hal itu disampaikan oleh Direktur Olahraga Copenhagen, Sune Smith Nielsen sebelum pertandingan melawan Kolding IF pada leg kedua perempat final Oddsjepokalen Minggu 15 Desember 2024. Sune Smith Nielsen memberikan sedikit gambaran soal masa depan Dix di Copenhagen. Dalam wawancara singkatnya, Smith Nielsen menuturkan bahwa kemungkinan besar Dix tidak akan bertahan ketika musim 2024-2025 berakhir. Dengan demikian, kontrak pemain berusia 28 tahun tersebut tidak akan diperpanjang ketika kedaluarsa pada akhir Juni 2025. Dengan demikian, pada bursa transfer musim dingin 2025, Dix dapat berkomunikasi dengan klub lain yang meminatinya untuk membahas kontrak.
Itu bisa terjadi mengingat jika Copenhagen bersikeras tetap tidak akan memberikan kontrak baru bagi pemain yang memiliki satu caps bersama timnas Indonesia tersebut. Sementara itu Kevin Dix sendiri mengatakan bahwa ia tidak merasa telah memainkan pertandingan terakhirnya di Parken dan ia ingin bertahan di Copenhagen selama mungkin. Namun ia juga menyadari apa yang dikatakan oleh Sune Smith Nielsen meskipun bertolak belakang dengan keinginannya. Di saat yang sama, nampaknya Kevin Dix tidak senang dengan tawaran kontrak yang ia terima dari The Lions. Dirinya berharap masih ada kesempatan bagi dirinya untuk memperpanjang kontrak dengan FC Copenhagen dan perubahan untuk situasinya saat ini. Pada bursa transfer musim panas 2024, Dix sempat didekati oleh sejumlah klub seperti Como 1907 dan akhir-akhir ini namanya dikaitkan dengan Borussia Mönchengladbach. Namun kubu Copenhagen enggan melepasnya dan memilih mempertahankan sang pemain. Dix sendiri sudah menjadi bagian penting dari Copenhagen sejak direkrut cuma-cuma dari Fiorentina pada musim panas 2021. Tercatat sudah 157 penampilan yang diraih oleh Dix selama bernaung di Stadion Parken dengan torehan 20 gol dan 19 assist. Fleksibilitasnya di lini pertahanan baik sebagai bek sentral dan bek sayap menjadi keunggulan yang dimiliki oleh Dix. Musim ini pemain kelahiran Apeldoorn, Belanda itu sudah bermain sebanyak 31 kali di semua ajang kompetitif dengan mengemas 9 gol dan 3 assist. Dalam beberapa laga FC Copenhagen, tidak jarang Dix menjadi penyelamat bahkan pahlawan. Seperti saat mereka meraih kemenangan 2-0 atas klub Skotlandia, Hearts di UEFA Conference League. Kevin Dix menyumbang 1 gol lewat sepakan penalti pada menit ke-78. Emil Audero ngaku tunggu panggilan Erick Thohir, siap bela timnas Indonesia. Emil Audero, kiper muda berbakat yang kini berseragam Como di Serie A Italia, kembali menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Nama Emil Audero selalu menjadi kontroversi di dunia sepak bola Indonesia setelah ayahnya yang berdarah Mataram secara terang-terangan menolak timnas Indonesia. Dalam wawancaranya beberapa waktu silam, Edi Mulyadi, ayah Emil Audero, memberikan penjelasan yang cukup rasional mengenai alasannya tak merestui putranya membela timnas Indonesia. Bagi Emil Audero dan keluarga, Piala Dunia adalah mimpi terbesar yang harus diwujudkan. Sayangnya melihat kondisi sepak bola Indonesia saat itu, peluang untuk mencapai ajang bergengsi tersebut terasa sangat jauh. Mimpi kali, kalau si Emil mau jadi pemain Piala Dunia, yang harus dia ambil ya di sana Italia dong. Orang kita lolos Asia aja nggak, apalagi Piala Dunia. Tutur Edi Mulyadi, ayah Emil Audero. Mendengar pernyataan tersebut, para penggemar sepak bola Indonesia merasa sakit hati. Sejak saat itu, kabar tentang naturalisasi Emil Audero sering mendapat tanggapan negatif dari para penggemar sepak bola Indonesia. Namun baru-baru ini Emil Audero membuat pernyataan mengejutkan tentang kesiapannya membela timnas Indonesia. Hal ini bermula ketika salah seorang penggemar timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk berjumpa dan berbincang dengan Emil Audero. Penggemar beruntung itu bernama Agam, seorang pengguna X yang saat itu menonton langsung pertandingan Serie A antara Como dan AS Roma Senin 16/12. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, Agam pun menanyakan pendapat Emil Audero perihal timnas Indonesia. Bagaimana dengan timnas Indonesia? Sudah bicara dengan Pak Erick Thohir? Tanya Agam dalam video yang dibagikannya di akun X pribadinya @agaprilo_18. Kami memang pernah ngobrol, tapi sudah beberapa tahun lalu, jawab Emil dalam video. Mari kita lihat saja nanti perkembangan naturalisasi. Mudah-mudahan. Lanjut Emil Audero. Menurut keterangan Agam, Emil Audero mengaku bersedia membela timnas Indonesia. Hanya saja, hingga saat ini penjaga gawang Como 1907 itu masih menunggu kabar terbaru dari Ketua PSSI Erick Thohir. Emil Audero bilang kalau dia pengen gabung timnas, tapi belum ada kabar terbaru dari Pak Erick. Tulis Agam melalui postingan akun X pribadinya @agaprilo_18. Erick Thohir beri kabar buruk untuk Hans Tim Geipens dan Dion Marks bela timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025, waktunya mepet. Ketua Umum PSSI Ketum PSSI Erick Thohir mengaku sulit untuk Tim Geipens dan Dion Marks bisa membela timnas Indonesia U20 dalam waktu dekat di Piala Asia U20 2025. Sebab proses naturalisasi pemain itu menghadapi kendala. Awalnya keduanya diproyeksikan untuk memperkuat skuad Garuda Nusantara dalam Piala Asia U20.
Ajang itu akan digelar di Cina pada 12 Februari 1 Maret 2025. Proses naturalisasi kedua pemain harus menunggu masa reses DPR RI selesai, yakni pada 20 Januari 2025. Sementara itu PSSI harus menyerahkan daftar pemain 1 bulan sebelum turnamen digelar, yaitu pada 12 Januari. Erik mengatakan proses naturalisasi kedua pemain itu menghadapi situasi yang sulit. Sebab agenda DPR dan pendaftaran pemain tidak sesuai harapan karena saling beririsan. Saya nggak tahu waktunya saat mepet, kata Erik di Jakarta, Senin 16 Desember 2024. Menteri BUMN itu mengatakan sebenarnya DPR mendukung penuh proses naturalisasi pemain untuk kebaikan timnas Indonesia. Akan tetapi para wakil rakyat punya tanggung jawab yang harus diselesaikan lebih dahulu dalam masa reses. DPR mendukung, tapi kan mereka lagi reses, beber Erik. Pendaftaran pemain sampai 13 Januari 2025. Jadi, ya sayang tandasnya. Sebatas informasi, timnas Indonesia tergabung di grup C Piala Asia U20 2025. Tim asuhan Indra Syafri itu akan berhadapan dengan timnas Iran U20, timnas Uzbekistan U20, dan timnas Yaman U20. Kian muncul di Venezia, Jay Itzes ramai dikabarkan jadi incaran raksasa Serie A Lazio. Performa kapten timnas Indonesia, Jay Itzes di Venezia terus mengalami peningkatan. Terbaru, Bang Jay mampu mencetak bola penting klubnya ke gawang Juventus yang berakhir dengan skor 2-2. Berkat penampilannya yang kian moncer, Jay Itzes kini dikabarkan tengah diincar oleh raksasa Serie A. Klub yang kabarnya ingin menggait bek berusia 24 tahun tersebut adalah Lazio. Kabar tersebut tampak ada media sosial Instagram yang membahas seputar kabar pemain timnas Indonesia yang abroad @footballabroad Indonesia pada Senin 16 Desember 2024. Akun itu menambahkan, Jay Itzes juga berpotensi menjadi buruan tim Serie A lainnya di musim-musim mendatang. Abroad rumor, Jay Itzes sedang diminati oleh raksasa Serie A Lazio. Nampaknya Jay Itzes akan jadi pemain buruan klub Serie A musim depan nih, tulis akun tersebut. Terkait rumor ini, peluang Jay Itzes gabung Lazio di putaran kedua musim 2024/2025 mungkin saja sulit terwujud. Mengingat Jay Itzes masih terikat kontrak dengan Venezia hingga 30 Juni 2027 menurut Transfermarkt, sehingga Venezia diprediksi sulit melepas bek kelahiran Mierlo, Belanda tersebut. Terlebih saat ini Jay Itzes adalah satu di antara pilar penting Venezia di musim 2024/2025. Hal itu terlihat dari catatan laga yang dibukukan Jay Itzes bersama Venezia di musim 2024/2025, di mana Jay Itzes mengemas 15 laga atau 1.328 menit bermain bagi Venezia di semua kompetisi pada musim 2024/2025 ini. Terbaru, Jay Itzes mencetak 1 gol ketika Venezia bermain tandang melawan Juventus di matchday ke-16 Serie A 2024/2025, 14 Desember 2024. Ia hampir membawa Venezia meraih kemenangan atas Juventus. Sayang, Juventus mendapat hadiah penalti di menit-menit akhir babak kedua dan Venezia bermain imbang 2-2 kontra tim tuan rumah. Namun di lain sisi, Jay Itzes akan mengalami peningkatan karier jika berhasil bergabung dengan Lazio. Meski begitu, Jay Itzes diprediksi akan sulit mendapat menit bermain di Lazio. Mengingat Lazio memiliki bek-bek ternama yang kualitasnya bukan kaleng-kaleng. Mereka diantaranya adalah Mario Gola, Alessio Romagnoli, Samuel Gigot, Patrick, dan Philippe Bordon. Gelandang Vietnam beberkan arti penting kemenangan atas timnas Indonesia usai 3 kali kalah beruntun di 2024. Vietnam menang atas timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 di Viet Tri Stadium Minggu 15 Desember 2024 malam. Tim besutan Kim Sang-sik itu menang tipis dengan skor 1-0 atas timnas Indonesia. Gol kemenangan Vietnam dicetak oleh Nguyen Quang Hai pada menit ke-77. Ini merupakan kemenangan perdana Vietnam setelah 4 pertemuan melawan timnas Indonesia pada 2024. 3 laga sebelumnya, Vietnam selalu kalah dari skuad Garuda. Pertemuan pertama pada 2024 terjadi di Piala Asia 2024
2023 yang digelar di Qatar pada 19 Januari 2024. Timnas Indonesia kala itu menang dengan skor 1-0. Pertemuan kedua terjadi di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada leg pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 21 Maret 2024. Saat itu, Vietnam kalah dengan skor 0-1. Pertemuan ketiga terjadi pada leg kedua putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Maidin National Stadium, 26 Maret 2024. Timnas Indonesia menang telak dengan skor 3-0. Jika saya tidak salah ingat, ini adalah pertandingan keempat antara Vietnam dan Indonesia pada tahun 2024, kata Hoang Duc dilansir dari Tatau 247. Dalam 3 pertandingan sebelumnya, tim Vietnam kalah semuanya. Sekarang, kami menang. Saat ini, rekan satu tim dan saya merasa sangat senang, ujarnya. Ia pun mengungkapkan betapa pentingnya kemenangan atas timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup 2024 ini. Kemenangan melawan Indonesia sangat penting bagi saya dan seluruh tim untuk menatap 2 pertandingan berikutnya melawan Filipina dan Myanmar guna memastikan posisi puncak grup B, ujarnya. Dengan hasil itu, Vietnam berada di posisi pertama grup B dengan 6 poin. Timnas Indonesia di posisi kedua dengan 4 poin. Sekadar informasi, skuad Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 ini berbeda dengan skuad saat melawan Vietnam di Piala Asia 2023 dan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 ini kebanyakan diisi oleh pemain muda, hanya beberapa pemain yang ikut dalam skuad kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam puji potensi pemain muda timnas Indonesia meski kalah dari The Golden State Warriors. Permainan Vietnam dikritik hingga disebut tak meyakinkan meski mereka mampu mengalahkan timnas Indonesia. Vietnam memang mengalahkan timnas Indonesia 1-0 dalam laga lanjutan grup B ASEAN Cup 2024 di Vietri Stadium, PH Utho, Minggu 15 Desember 2024. Kemenangan itu memang membuat Vietnam berhasil membalas kekalahan 3 kali beruntun mereka dari timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda dalam 3 pertemuan terakhir unggul dari Vietnam. Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0 pada laga Piala Asia 2023 yang bergulir pada Januari 2024 lalu. Kemudian tim Merah Putih menghajar Vietnam dalam 2 pertemuan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 di Jakarta dan menghajar The Golden State Warriors di kandang mereka dengan skor telak 3-0. Hasil itu membuat Vietnam diliputi rasa dendam untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia. Namun setelah sukses membungkam tim Merah Putih, Vietnam pun tak lepas dari kritikan. Tim asuhan Kim Sang-sik dinilai masih memiliki banyak kekurangan. Padahal tim yang dilawan Vietnam hanya pemain muda timnas Indonesia. Namun mereka kesulitan mencetak gol meski mendominasi permainan. Untuk itu media Vietnam The Tao 247 menekankan agar The Golden State Warriors tak terlalu senang. Pasalnya mereka masih memiliki kekurangan sehingga sulit mengalahkan pemain muda tim asuhan Shin Tae-yong. Tim Vietnam menang lawan timnas Indonesia bersenang-senang saja. Jangan terlalu senang, tulis The Tao 247. Media Vietnam menyebut tim asuhan Kim Sang-sik memang menang, tetapi gaya permainan mereka masih banyak kekurangan. Kemenangan 1-0 Vietnam atas timnas Indonesia di ASEAN Cup menyisakan banyak pikiran campur aduh, tulis The Tao 247. Meski meraih hasil positif, namun performa pelatih Kim Sang-sik dan anak asuhnya kurang meyakinkan, apalagi lawan hanya menggunakan skuad pemain muda dari U22, tulisnya. Kritik yang diberikan kepada Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan karena mereka menilai bahwa Vietnam menunjukkan kebuntuan. Media Vietnam menyebut penerapan taktis yang diharapkan tidak terlihat kuat dan jelas selama menghadapi timnas Indonesia. Bahkan mereka disebut minim kreativitas dalam menyerang sehingga kesulitan membobol gawang Cahya Supriyadi. Kombinasi serangan seringkali terfragmentasi, kurang kreativitas, dan terobosan, kritik media Vietnam tersebut.
Meski lebih menguasai bola, tim Vietnam tak mampu memanfaatkannya untuk menciptakan situasi berbahaya yang berarti. Umpan-umpan penentu seringkali tidak akurat dan tentu penanganan di area akhir serangan kurang tajam untuk menembus pertahanan lawan. The Tau 247 juga memuji pertahanan kokoh timnas Indonesia. Kader Arul dan kawan-kawan memang tampil cukup bagus dari menit awal hingga memasuki menit ke-75. Pertahanan kokoh Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan bahkan membuat pemain Vietnam frustasi. Pasalnya, tim asuhan Shin Tae-yong itu tampil bertahan dengan cukup rapi, sehingga para pemain Vietnam sulit membobol gawang. Ternyata situasi ini membuat media Vietnam menilai bahwa generasi muda sepak bola Indonesia telah menunjukkan kualitas bagus. Bahkan kepercayaan diri pemain muda timnas Indonesia dinilai memberikan dampak yang bagus. Timnas Indonesia meski hanya memboyong skuad U22, tetap menata pertahanan tangguh dan bermain dengan semangat tak kenal takut, kata The Tau 247. Hal ini menunjukkan kepercayaan diri dan potensi generasi muda sepak bola Indonesia. Namun ini sekaligus menimbulkan pertanyaan besar mengenai kemampuan tim Vietnam dalam menerapkan gaya bermainnya. Meski terjadi gol penentu, namun gol tersebut tidak lahir dari situasi yang terkoordinasi dengan indah, melainkan hanya hasil momen individu. Pujian memang diberikan buat timnas Indonesia, tetapi kritikan diberikan kepada Kim Sang-sik dan anak asuhnya. Setelah menghadapi pemain muda timnas Indonesia, mereka dituntut meningkatkan kreativitas dalam menyerang.